Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu dan anak-anak kami yang saya muliakan, dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kita beragama, ketika kita ditanyakan sama seseorang, Anda tidak pergi ke tempat sama dia, orang meninggal. Anda tidak ikut merayakan Maulid. Anda tidak pergi ke kuburan untuk mengambil barakah dan yang sejenisnya. Kemudian kita katakan, saya tidak. Maka orang tersebut akan mendapatkan label, bahasa ekstrimnya tuduhan, dia akan dikatakan MD. MD itu singkatan Muhammadiyah. Kemudian agak sedikit lebih ekstrim lagi, dia tambah lagi, oh berarti Anda itu Wahabi. Ditambah yang lebih ekstrim lagi, berarti Anda itu Muhammadiyah, Salafi, Wahabi. 3 nama sekaligus. Dan yang uniknya lagi, ada beberapa tempat itu ditanyakan, Anda merokok atau tidak? Tidak, berarti Anda Muhammadiyah, Salafi, Wahabi. Jadi Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, label ini atau vonis seperti ini sangat sering kita temukan, kita dengar di tengah masyarakat. Inilah yang membuat sebagian orang-orang yang sudah mengenal sunnah dengan baik, dia ketika mendapatkan label tuduhan-tuduhan seperti itu, disitulah terjadi kegoncangan jiwanya. Ketika dia tidak mau mendalami apa hakikat Muhammadiyah, Salafi, Wahabi itu, dia hanya lebih banyak mendengar-dengar saja, maka kegoncangannya itu bisa-bisa dia beralih kembali lagi seperti semula kala. Tapi bagi mereka yang mau terus mengkaji, menelaah, meneliti, membaca, dia akan menemukan hakikat siapa sebenarnya Wahabi itu, siapa sebenarnya Muhammadiyah itu, dan siapa sebenarnya Salafi Wahabi itu, dan siapa sebenarnya orang yang langsung melabelkan 3 sekaligus kepada sebagian kaum muslimin, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi itu. Ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ke depan nanti kalau Allah mengizinkan dan masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara episode ke depan, kita akan menjelaskan beberapa syubhat-syubhat. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengkanter, bisa menjelaskan kepada orang yang menuduh seperti tadi, bahwa yang Anda tuduh itu, Anda yang menuduh, Anda tidak faham. Anda yang menuduh, Anda hanya ikut-ikutan.
Oleh karena itu kalau Anda mau tahu siapa sebenarnya, dengarkan penjelasan saya. Kita bisa mengatakan seperti itu. Dan kita ketika mendapatkan label-label seperti itu, enjoy, santai saja. Karena apa? Kita sudah paham. Kita sudah bisa memilih mana tuduhan yang benar, mana tuduhan itu adalah dusta, palsu. Sehingga kita begitu mendengar hal-hal yang miring terhadap tuduhan tadi, kita bisa menjelaskan yang Anda maksud adalah ini, yang Anda maksud keliru, yang Anda maksud adalah, dan seterusnya. Tetapi bagi kita yang tidak paham, kita bisa goncang, goyah, terkesan seolah-olah kita itu berada dalam sebuah barisan kelompok yang sangat Allah murkai, yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Padahal tidak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit ke depan kita akan coba menjelaskan akar permasalahan, asal muasal istilah-istilah ini muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan sebuah kabar bahwa akan terjadi di tengah umatku itu perselisihan. Ketika perselisihan itu terjadi, kata Rasulullah, muncul sebuah kelompok. Yang kelompok ini keluar dari barisan kaum muslimin, yang Rasulullah berikan gambaran kepada sahabat ketika itu, kalau engkau berdiri di samping mereka ketika Anda sholat, kalian malu melihat sholat kalian. Kalau kamu duduk di samping mereka membaca Al-Quran, kalian malu membaca Al-Quran. Karena apa? Kehebatan sholat mereka kalah dengan kalian. Bacaan Al-Quran kalah dengan bacaan kalian. Tapi kalian harus tahu, kata Rasulullah, mereka itu keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Artinya apa? Rasulullah menggambarkan kepada kita bahwa ada sekelompok umat ketika terjadi perselisihan di kalangan umat Rasulullah SAW, orang yang terlalu berlebihan, ghulu kalau istilah agama kita katakan, dalam mengamalkan agama ini. Sampai-sampai mereka itu menganggap remeh orang yang sholat di sampingnya. Padahal kita tidak boleh menganggap remeh orang yang beribadah di sekitar kita, di samping kita. Kita boleh tahajud, alhamdulillah, bagus. Tapi orang yang tidak tahajud, jangan kita remehkan dia. Boleh jadi ada sebuah amalan yang dia lakukan yang kita tidak tahu yang amalan itu mendapatkan pahala nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah yang sudah kita baca, kita dengar dari para ustadz, kita baca lewat artikel dan seterusnya. Bagaimana seorang perempuan penzina hanya gara-gara dia memberikan minum seekor anjing yang kehausan, dia menjadi ahli surga. Ada orang yang membantu hewan, ya, membantu hewan makan minumnya, hewan yang dia bantu, bukan manusia, hewan, tapi mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita tidak boleh menganggap remeh. Kembali lagi kepada sabda Rasulullah SAW. Nah, ketika itu terjadi, orang-orang seperti ini berhati-hatilah, kata Rasulullah. Berhati-hati, karena mereka dalam mengamalkan agama ini sangat berlebihan sekali. Nah, yang lebih bahaya lagi, apa yang diprediksikan oleh Rasulullah SAW, berlebihan mereka itu sampai kepada tingkat yang tidak sama sepemahaman mereka, itu mereka vonis keluar dari Islam, alias kafir. Inilah kelompok yang disebut oleh para ahli sejarah dengan kelompok Khawarij namanya. Jadi ketika terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, sebenarnya tidak bisa kita katakan perang, tetapi karena terjadi perselisihan dalam mereka berijtihad. Kemudian ada di antara dua kubu mereka itu ada orang-orang yang disusupi oleh kelompok-kelompok munafikun. Mereka membuat provokasi di tubuh Ali dan mereka memprovokasi di tubuh Muawiyah, sehingga terjadilah bentrok fisik antara pasukan Ali dan Muawiyah yang itu tidak bisa dihindari.
yang pada dasarnya mereka tidak menginginkan itu terjadi, tidak menginginkan itu terjadi. Tetapi karena namanya dua arus bah air besar, satu dari timur dan satu dari barat, tidak bisa dibendung lagi, akhirnya terjadi bentrokan. Maka terjadi peperangan dan beberapa para sahabat wafat ketika itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul sebagian daripada pasukan Ali bin Abi Thalib. Keluar dia dari pasukan Ali. Kemudian dia mengklaim bahwa Muawiyah itu kafir. Kenapa? Karena dia telah memberontak kepada pemerintahan yang sah ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka juga mengkafirkan Ali. Karena apa? Karena ketika terjadi perang Siffin, terjadinya tahkim. Tahkim itu terjadi perdamaian, perang dihentikan. Tidak perlu dilanjutkan karena ini korbannya sesama kaum muslimin. Nah, ketika terjadi tahkim, perdamaian, ketika itu Ali tetap menjadi khalifah yang sah. Muawiyah kembali lagi ke daerahnya. Kemudian kaum yang keluar dari pasukan Ali tadi tetap menganggap Ali ini pemerintahan yang bermasalah. Dan mereka mengkafirkan Ali karena apa? Karena Ali mau berdamai dengan orang kafir tadi. Sehingga dalam pemandangan orang Khawarij, Ali kafir, Muawiyah juga kafir. Jadi mereka karena jumlahnya sedikit, kemudian beberapa utusan Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat yang mulia adalah Ibnu Abbas, mendatangi mereka untuk menyadarkan mereka kembali bahwa yang engkau yakini selama ini adalah keliru dan itu salah. Dan alhamdulillah beberapa nasihat dari Ibnu Abbas, sekitar lebih kurang 2000 pasukan daripada Khawarij itu mereka bertobat dan kembali lagi kepada pasukan Ali dan berbaur lagi sesama kaum muslimin. Namun ada sebagian di antara mereka yang tidak mau menerima nasihat Ibnu Abbas. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bersama pasukan melarikan diri sampai ke Afrika Utara, itu lebih kurang daerahnya itu di daerah Maroko. Di daerah Maroko di sanalah mereka mengembangkan dakwah pemahaman Khawarij itu. Pelan tapi pasti, sekitar pertengahan abad kedua Hijriah, lahirlah salah seorang tokoh mereka, itu yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Nah, tokoh inilah yang memiliki semangat yang luar biasa, yang mereka mengklaim siapa saja yang berada di luar daripada kelompok mereka, mereka kafir, bukan bagian daripada Islam. Abdul Wahab, nama inilah yang muncul dalam sejarah politik Islam. Kemudian beberapa para ulama mengingatkan bahaya daripada dakwah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum ini, yang orang mudah menyebut ketika itu supaya mereka faham bagaimana pemikirannya ketika itu, diberilah label dengan nama Wahabi ketika itu. Sejarah Islam pun berlalu, berabad-abad nama ini pun hilang dari peredaran. Karena apa? Karena dakwah itu tidak termakan oleh kaum muslimin, karena sangat ekstrim sekali ketika itu. Yang bukan kelompoknya berarti dia di luar. Umat Islam tidak bisa menerima ketika itu, maka dakwahnya itu tidak berkembang, hanya di seputaran Afrika Utara sekitar Maroko. Kemudian hilang dari peredaran, waktu pun berlalu, sekitar abad ke-12 Hijriah. Sekitar abad ke-12 Hijriah. Lahirlah seorang tokoh mujtahid, mujaddid, Muhammad bin Abdul Wahab. Lahir di Najd, sekitar 70 km kota Riyadh, Arab Saudi. Muhammad bin Abdul Wahab itu ketika dilihat dari silsilah siapa beliau itu, ternyata beliau adalah titisan daripada para ulama-ulama terdahulu. Kalau kita lihat dari nasabnya, itu beliau itu sampai kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ini dalam kiprah dakwahnya itu ketika beliau dewasa, ketika beliau sudah dijadikan sebagai rujukan oleh para kaum muslimin dalam memahami agama ini, maka beliau mendakwahkan Raja Suud ketika itu. Apa inti dakwah beliau? Karena ketika beliau itu diajak oleh orang tuanya dahulu ketika remaja ke Madinah, beliau melihat fenomena di Madinah itu. Perkuburan Baqi, bapak ibu yang sudah pernah pergi umrah atau haji, perkuburan Baqi itu sebelum adanya Muhammad bin Abdul Wahhab ketika itu, Raja Suud ketika itu perkuburan Baqi itu karap sama lagi kuburan gitanya Aceh tip uro na urung peglah kaui. Hampir setiap hari, bukan lagi hampir, memang setiap hari. Karena itu tempat yang ramai dikunjungi oleh kaum muslimin. Perkuburan Baqi itu penuh dengan berbagai macam kesyirikan. Ada orang yang terus kenanya pelih haja, yang hana leko mita leko, yang hana promo mita promo, yang hana anik mita anik. Lake promo ba urung ka meninggal. Lake promo ba urung yang ka meninggal. Lake rezeki ba urung ka meninggal. Lake anik ba urung ka meninggal. Yang anehnya orang yang dianggap keramat itu tadi, wate udip. Dalake peng 5,000 cukup pada lake. Abu tengku nabi peng 5,000. Malake hana peng bica. Gedah dalake. Tapi wate mati gak macam dalake. Yang hana mungkin gepelaku yakin deh. Jodoh itu kan bukan urusan manusia. Rezeki bukan urusan manusia, tapi begitu yakinnya kita kepada orang tersebut karena kesolehannya dalam perspektif dia, sehingga apa kita meminta-minta luar biasa kepada mereka. Nyawa dia udah 5,000 dalake na puhat dalake, tapi mati macam terus bawa motor BMW dalake bagian. Ini kan aneh manusia ini. Di logika sehatnya itu nggak ada lagi. Nah, itulah fenomena yang terjadi ketika itu dilihat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tumbuh remaja dewasa, kemudian beliau mendekati Raja Suud ketika itu, mendakwakan, dan alhamdulillah Raja Suud menerima dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, maka berlahan tapi pasti semua bentuk kesyirikan-kesyirikan di perkuburan Baqi terutama itu mulai beliau kikis perlahan dan akhirnya bersih. Dan fenomena terakhir bisa kita lihat Bapak Ibu yang pernah pergi umrah atau haji, di sana perkuburan hanya batu-batu saja yang ada, yang terletak batu-batu yang muncul-muncul itu, itulah kuburan. Yang nggak ada berarti nggak ada. Ada juga yang kerikil-kerikil begitu saja, ada yang dipetakkan gitu saja. Jadi kuburan itu bukan sesuatu yang mewah, beda di tempat kita. Kuburan menyuhana dapat sang keramik, sang handasah dia negeri. Di anak itu tidak dianggap berbakti kepada orang tua kalau kuburan mak bapaknya enggak di keramik pakai granit yang merek buatan Itali lagi. Wate udip kama maneo ngam papun yang papun pi ketagli badak goreng ya wate jit tajak wisi tajak kama mano wate mate kuburan ka keramik wate udip handap gak keramik di rumah kayan. Kan logika aneh-aneh manusia ini, tapi itulah yang terjadi. Islam menepis itu semuanya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak kami yang kami muliakan. Dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab ini terus berkembang. Raja Saud mendampingi sebagai ulil amri ketika itu, berlahan tapi pasti dakwah mereka pun berhasil. Maka siapa yang sangat tertekan ketika itu, yang sangat merasa sedih ketika itu, ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok Syiah, karena mereka adalah kelompok yang sangat mengagung-agungkan kuburan para wali mereka, tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka. Dan yang kedua adalah orang-orang kafir. Karena dengan dakwah tauhid ini, ketika mereka kuat memegang tauhid dalam mendakwakan agama ini, maka apapun, siapapun musuh yang ada di depan, itu pasti menang mereka hadapi. Makanya Bapak Ibu, Hamas sekarang di Palestina, kenapa mereka enggak pernah berhasil dalam peperangan mereka melawan Israel? Karena di dalam Hamas itu, banyak peneliti menyebutkan bercampur baurnya berantara Ahlus Sunnah dengan kaum-kaum Syiah. Jadi kalau sudah bercampur begitu nggak akan pernah mampu kita mengalahkan orang-orang kafir. Kalau mau murni, bersihkan tauhid itu daripada hal-hal yang berbau kesyirikan dan yang sejenisnya.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah Muhammad Abdul Wahab terus berkembang dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dari negara ke negara, sampai dakwah itu ke Indonesia. Nah, yang menariknya di era ini terjadi era di mana Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua, di mana para negara-negara Eropa menjajah negara-negara kaum muslimin. Ada yang masuk ke Libya, ada yang masuk ke Irak, ada yang masuk ke Afrika Selatan, bahkan sebagian masuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia masuk negara Belanda. Nah, yang menariknya, semua negara-negara yang dimasuki oleh penjajah Eropa itu, ketika mereka ingin melakukan penjajahan, terjadi perlawanan dari kaum muslimin. Di Libya ada perlawanan, di India ketika itu ada perlawanan, di Afrika Utara juga ada perlawanan, kemudian di Indonesia juga terjadi perlawanan. Nah, ketika perlawanan itu terjadi, Belanda hampir angkat tangan sekaligus angkat kaki. Namun yang namanya orang Eropa ketika itu, Yahudi Nasrani itu yang sudah Allah labelkan dalam Al-Quran, mereka adalah orang yang sesat dan sangat licik. Mereka mengambil strategi baru. Apa? Perang secara fisik nggak akan mungkin. Akhirnya apa? Perang ideologi. Apa yang mereka lakukan? Mereka benturkan sesama kaum muslimin. Dan itu mereka berhasil melakukannya. Apa yang terjadi di Libya itu ada tokoh pejuang, ulama, jadi sekaligus mujahid, yakni Omar Mukhtar. Ketika melakukan perlawanan terhadap Inggris ketika itu, apa yang terjadi? Isu Wahabi dilahirkan kembali. Di Indonesia ketika terjadi perang Padri, Imam Bonjol di Sumatera Utara, isu Wahabi dimunculkan kembali. Nah, isu Wahabi ini, Wahabi yang dimaksudkan itu bukan Wahabi Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, tetapi mereka menisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, di sana mereka nisbatkan. Jadi oleh karena itu kita di Indonesia sekarang kalau kita lihat pemahaman memang agak aneh. Yang menjajah Indonesia Belanda, tapi yang kita benci Arab. Coba Bapak Ibu bacalah sejarah, sekaranglah kita dengar-dengar. Ada enggak orang yang dalam kehidupan sehari-hari kita didoktrin untuk benci Belanda? Enggak ada. Enggak ada. Kita harus benci Belanda karena Belanda, enggak ada. Tapi untuk benci Arab cukup banyak. Ketika kita berjenggot dikatakan aneh-aneh. Celana agak sedikit naik ke atas, cingkrang dikatakan aneh-aneh. Perempuan menutup aurat pakai hijab, pakai cadar dianggap aneh-aneh. Intinya apa? Benci Arab. Ujung-ujung nanti Islam larinya. Nah, apalagi 2 hari belakangan ini Menteri Agama menyebutkan pernyataan yang agak sedikit menggelitik kita. Yang hafiz Quran, ciri-ciri, aduh mengeri kita mendengarnya. Untuk ke depan doa di mana tempat tidak boleh lagi menggunakan bahasa Arab, harus pakai bahasa Indonesia. Apalagi ini? Ini kan berarti kita sudah mengulang sejarah Kemal Atatürk yang terjadi di Turki beberapa abad yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Ini kalau ini muncul lagi kamu tiba halam. Kemal Atatürk akan muncul kembali. Kita berharap itu hanya dalam lintasan sejarah. Ternyata akan dimunculkan kembali di negeri kita ini. Siapa yang menjadi sasarannya? Kita juga ini. Maka berhati-hatilah kita ini. Maka anak-anak kita ini harus banyak membaca, mendalami sejarah, biar faham siapa sebenarnya, bagaimana sesungguhnya Islam itu. 350 tahun Belanda menjajah kita. Gak ada bahasa-bahasa miring terhadap Belanda itu. Bahkan kita bangga, di mana anak ibu sekolah, kuliah, alhamdulillah ambil hukum di Belanda. Sebuah kebanggaan. Di mana anak ibu, bapak ibu kuliah, dan kan Arab Saudi, harus tunduk dulu kepala kita. Di mana? Di Arab yang menyebut nama Arab itu malu, menyebut nama Sudan itu malu, menyebut nama Mesir itu malu, menyebut nama Yaman itu malu. Tapi begitu menyebut nama Belanda, Inggris, Jerman, memang apa sih hebatnya mereka? Kalau kita ingin melihat dari sisi keilmuan, memang ada Allah lebihkan mereka. Tetapi kelebihan itu bukan menjadi sebuah kebanggaan kita ketika kita berada di sana. Maka kebanggaan kita kaum muslimin adalah kebanggaan ketika kita berada sesama kaum muslimin. Itu baru kita harus bangga.
Jadi orang yang menuntut ilmu ke Timur Tengah bermasalah. Orang yang menuntut ilmu ke Eropa dianggap luar biasa sekali. Nah, ini logika-logika seperti ini yang harus kita coba pecahkan, harus kita coba freshkan, segarkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita bahwa yang kita pahami selama ini ternyata keliru besar. Keliru besar. Belanda yang menjajah kita, kenapa Arab yang kita benci? Kan aneh ini. Padahal dalam sejarah Arab itu datang kemari, dalam satu versi mereka berdagang sambil berdakwah, ada dalam satu versi lagi mereka berdakwah sambil berdagang. Tentu dua versi ini kalau kita dalam sejarah ada benar kedua-duanya. Kalau saya secara pribadi melihat orang-orang Arab yang datang ke Nusantara ini mereka berdakwah sambil berdagang, bukan berdagang sambil berdakwah. Kalau berdagang sambil berdakwah berarti kan dakwah ini dianggap sekunder, sesuatu yang tidak begitu penting. Tapi kalau berdakwah sambil berdagang maka dakwah itu menjadi skala prioritas. Ini Bapak Ibu rahmatullahi Allah sekelumit sejarah singkat tentang siapa sebenarnya Wahabi itu supaya kita tidak salah kaprah siapa tokoh sebenarnya Wahabi itu. Jadi kalau bisa kita simpulkan Wahabi itu sama dengan Khawarij yang awalnya. Adapun tuduhan kepada Muhammad bin Abdul Wahab itu keliru besar karena beliau adalah orang yang mendakwahkan sunnah ini dan mereka dan beliau adalah betul-betul yang dikatakan sebagai ulama ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kalau ada waktu nanti kita akan lanjutkan bagaimana bentuk ajaran-ajaran beliau dan kita lihat bagaimana syubhat-syubhat yang terjadi di tengah masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.